Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Hari ini saya akan coba membahas tentang berita yang sedang viral mengenai sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dalam konteks pembubaran Front Pembela Islam. Pembahasan kali ini saya beri judul BEM UI tolak pembubaran FPI. Nah, untuk membahasnya mari kita lihat apa yang bisa kita pahami dari artikel yang dimuat oleh bisnis.com. Judul artikelnya adalah Tolak Pembubaran FPI, BEM UI keluarkan 5 pernyataan sikap. Artikel ini ditulis oleh Raiful Mudasir, diposting tanggal berapa tuh? 5 ya, mungkin 5 Januari 2021 jam 09.26 waktu Indonesia Barat. Bisnis.com Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengeluarkan sikap terkait pembubaran Front Pembela Islam yang dilakukan pemerintah. Mereka mengkritik langkah pemerintah dalam pembubaran ormas tersebut. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyebutkan bahwa putusan pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama SKB 6 Menteri dan lembaga itu tidak merefleksikan sebagaimana negara hukum. Selain itu, dalam prinsip negara demokrasi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan atau diterapkan hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pasalnya, hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali, kata Fajar melalui keterangan resmi dikutip Selasa 5 Januari 2021. Padahal lanjutnya, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia, diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Poin tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Ormas yang dapat membubarkan Ormas melalui Menkumham tanpa putusan pengadilan. Ini mungkin maksudnya Undang-Undang Ormas yang baru ya, yang hasil dari perubahan dari Perpu menjadi undang-undang. Mungkin salah kutip di sini. Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengawasan atau proses pengadilan, terangnya. Jadi, ketika pembubaran tanpa proses pengadilan. Selain itu, BEM UI juga menyoroti maklumat Kapolri yang menyebutkan tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Padahal kata dia, mengakses, dia itu maksudnya Ketua BEM UI, ya. Padahal kata dia, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pasal 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berikut ini pernyataan sikap BEM UI ihwal pembubaran FPI. 1. Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. 2. Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. 3. Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencideraan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. 4. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang. 5. Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Ini juga diperlihatkan oleh bisnis.com, pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Kampus Depok. Jadi pernyataan sikap ini ada
atau fotonya begitu. Kemudian mari kita lihat berita yang lain. Ini ada berita dari jurnal depok.id. Judul artikelnya adalah "Tanpa Melalui Proses Peradilan, BEM UI Soroti Pembubaran FPI". Diposting 6 Januari 2021. Kemudian isi beritanya mungkin mirip dengan yang tadi ya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengkritik langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi kemasyarakatan tanpa melalui proses peradilan. Kritik itu termuat dalam pernyataan sikap resmi BEM UI. Prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, tulis pernyataan sikap mereka. Mereka itu maksudnya BEM UI. Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho, ketika dihubungi mengatakan sebagai informasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI didasarkan pada surat keputusan bersama 6 menteri. BEM UI menilai Undang-Undang Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB 6 menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat. Sejak Undang-Undang Ormas direvisi melalui Perpu, lalu ditetapkan sebagai Undang-Undang Ormas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas dicabut. Akibatnya, hal ini memberikan kewenangan yang kelewat besar bagi eksekutif untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan katanya. Presiden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat di Indonesia karena sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan. Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan paparnya. Fajar menegaskan bahwa pihaknya bukan sedang membela FPI sebagai ormas. Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan hari ini kebetulan konteksnya FPI, terangnya. Saya ulangi penegasan dari Fajar. Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dan hari ini kebetulan konteksnya FPI, terangnya. Dia mengatakan BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimli Asidiki soal 12 prinsip negara hukum. Salah satunya bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat Undang-Undang HAM dalam konsideran. Padahal dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Jelasnya, BEM UI menganggap pemakaian Undang-Undang HAM bersamaan dengan Undang-Undang Ormas yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM tanpa putusan pengadilan sebagai sebuah pertentangan. Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI. Sekarang mari kita lihat berita yang lain. Ini masih berita yang sama ya, dari Solo Post ya. Solo Post Rabu 6 Januari 2021 yang diposting hari Rabu 6 Januari 2021 jam 00.20 waktu Indonesia Barat. Judul artikelnya adalah Rilis 5 Sikap BEM UI Tolak Pembubaran FPI. Argumennya bukan kaleng-kaleng. Jadi ini dari solopost.com. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI merilis sikap terkait pembubaran Front Pembela Islam yang dilakukan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo. Pucuk pimpinan mahasiswa UI itu mengkritik langkah pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut. Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho, menyebutkan bahwa
putusan pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama SKB 6 menteri dan pimpinan lembaga pemerintah itu tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, dalam prinsip negara demokrasi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan atau diterapkan hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pasalnya, hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali, kata Fajar melalui keterangan resmi dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, JIBI, Selasa 5 Januari 2021. Padahal lanjutnya, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Selain itu, BEM UI juga menyoroti maklumat Kapolri yang menyebutkan tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Padahal kata Fajar, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pasal 14 Undang-Undang HAM. Jadi itu dari Solo Post ya, dari solopost.com. Sekarang kita lihat dari republika.id. Republika.id hari Selasa 5 Januari 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat mengunggah atau memposting artikel berjudul Reaksi Ketua BEM UI soal pembubaran FPI. Republika.co.id Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengkritisi pembubaran Front Pembela Islam atau FPI yang dianggap tidak berprinsip pada keadilan. Prosedur dan landasan keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut dinilai tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Beliau memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip demokrasi, kata Fajar dalam pernyataan sikapnya Selasa 5 Januari 2021. SKB yang diterbitkan untuk melarang kegiatan FPI menjadi ironi karena memuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM. Fajar menyebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Poin tersebut, lanjut Fajar, menjadi wujud dari pertentangan ketika dibersamai dengan Undang-Undang Ormas yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM tanpa putusan pengadilan. Menurutnya dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses pengadilan. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI melalui SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, kata dia lagi. BEM UI juga mengkritisi mengenai maklumat Kapolri nomor 1 /MAK /1 Romawi /2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Aturan ini dinilai Fajar lebih problematis, khususnya terkait dengan larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten FPI di internet. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 14 Undang-Undang HAM. Aturan maklumat Kapolri Akwo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik, kata dia, kata Fajar Adi Nugroho. Kita
lihat lagi berita berikutnya. Ini dari indonesiainsight.id. Ditulis oleh Eko Pujianto, diposting tanggal 5 Januari 2021 jam 11.02. Judul artikelnya adalah Protes Pembubaran EPI, BEM UI tidak merefleksikan negara hukum. Jadi menurut BEM UI, pembubaran EPI itu tidak merefleksikan negara hukum. Mari kita lihat narasinya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengeluarkan pernyataan sikap terkait pembubaran Front Pembela Islam yang dilakukan pemerintah. Upaya pemerintah dalam membubarkan ormas tersebut secara prosedur tidak sesuai dengan negara hukum atau Rechtsstaat. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyebutkan bahwa putusan pembubaran EPI melalui surat keputusan bersama SKB 6 Menteri dan Lembaga itu tidak merefleksikan sebagaimana negara hukum. Prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya ormas tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tandasnya. BEM UI kemudian merujuk pada keterangan mantan Ketua MK Jemli Asidiki terkait hukum dan perundang-undangan yang tidak boleh ditetapkan secara sepihak. Menurutnya hukum tidak bisa dibentuk untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Kita lihat lagi berita selanjutnya. Ini dari Rancah ya. Ya, rancah.com. Dari rancah.com di posting 4 Januari 2021. Pernyataan sikap BEM UI soal pembubaran EPI. Rancah.com, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menerbitkan pernyataan sikap terkait penerbitan surat keputusan bersama SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan sikap kritis ini merupakan wujud konsisten pihaknya terkait dengan penegakan konsep negara hukum di Indonesia yang tertuang pada Konstitusi Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi, kata Fajar dilansir dari FIFA hari Senin 4 Januari 2021. Ia menyebut selama 1 tahun ini semua pihak bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum yang harus ditegakkan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran EPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi kami dari BEM UI. Apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum, katanya. Menurutnya, dengan dibubarkannya EPI tanpa melalui mekanisme peradilan, itu sama saja menunjukkan bahwa ada pertentangan negara mengimplementasikan konsep negara hukum itu sendiri. Yang kita sasar kemudian Perpu Ormas yang kemudian menjadi Undang-Undang Ormas yang mengubah Undang-Undang Ormas sebelumnya memang menjadi landasan yang sudah kita sebut memberangus demokrasi tuturnya. Karena kata Fajar, poin-poin di mana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui pengadilan itu dihapus melalui undang-undang tersebut ya. Undang-Undang Ormas yang baru tahun 2017. Kita lihat berita yang lain. Ini ada berita dari Megapolitan. Ya, dari Megapolitan. Di posting 5 Januari 2021 jam 11.17 waktu Indonesia Barat. Kemudian judul artikelnya adalah pernyataan sikap BEM UI perihal pembubaran EPI tanpa peradilan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Dalam pernyataan sikap yang terbit kemarin, hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan EPI merujuk pada
Undang-Undang Ormas terbaru yang memang sudah menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menegaskan pihaknya tidak pro FPI, namun sedang menggarisbawahi pembubaran ormas tanpa peradilan. Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan hari ini kebetulan konteksnya FPI, ujar Fajar pada hari Senin 4 Januari 2021. Karena seakan-akan memberikan kekuasaannya absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan, imbuhnya. Artikel ini juga kembali menulis atau mengungkap pernyataan sikap dari BEM UI, yaitu 1. Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. 2. Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. 3. Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. 4. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang. 5. Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Ini berita dari FIFA ya, dari FIFA. Ditulis oleh Sahrul Ansari dan Sahrul Darmawan, Depok. Diposting pada hari Senin 4 Januari 2021 jam 15.26 waktu Indonesia Barat. FIFA. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia akhirnya mengeluarkan 5 pernyataan sikap terkait penerbitan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menjelaskan sikap kritis ini merupakan wujud konsisten pihaknya terkait dengan penegakan konsep negara hukum di Indonesia yang tertuang pada Konstitusi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Katanya ya, kata Fajar Adi Nugroho pada hari Senin 4 Januari 2021. Fajar menyebut selama 1 tahun ini semua pihak bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum yang harus ditegakkan. Dalam konteks ini kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi kami dari BEM UI. Apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum, katanya. Mari kita lihat lagi berita dari yang lain. Ini dari kontan.co.id. Diposting hari Selasa 5 Januari 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Judul artikelnya, BEM UI keluarkan pernyataan sikap atas pembubaran FPI. Kontan.co.id, Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Dalam pernyataan sikap yang terbit pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI yang merujuk pada Undang-Undang Ormas terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memang sudah menghapuskan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas. Kita lihat yang lain. Ya, ini yang dari media Indonesia. Dari media Indonesia ditulis oleh Faustinus Nua ya. Bidangnya politik dan hukum, diposting pada hari Selasa 5 Januari 2021
jam 13.57 waktu Indonesia Barat. Judul artikelnya, BEM UI desak pemerintah cabut SKB pembubaran FPI. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 6 Menteri dan Maklumat Kapolri terkait pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Tulis pernyataan sikap BEM UI Selasa 5 Januari 2021. BEM UI mengecam segala tindakan pembubaran ormas oleh negara tanpa proses peradilan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. Hal itu dinilai sebagai upaya pemberangusan demokrasi dan pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang, tulis BEM UI. Dalam pernyataan sikap itu, BEM UI juga mendorong masyarakat untuk turut serta mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, secara khusus terkait perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Jadi, dari berbagai berita yang kita kumpulkan dari berbagai sumber tersebut, nampak bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menolak pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah tanpa proses peradilan atau proses pengadilan. Meskipun kalau kita lihat dengan pendekatan hukum formal bahwa pembubaran tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, ya, Undang-Undang Ormas yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang memang dalam undang-undang itu untuk membubarkan sebuah ormas tidak dibutuhkan lagi mekanisme pengadilan, jadi bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Dan kemudian karena substansinya seperti itu, tentu saja Undang-Undang Ormas tersebut menjadi kontroversi, dan kemudian beberapa pakar, beberapa tokoh menganggap Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 tersebut sebagai undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi, dan pada akhirnya juga nanti akan bertentangan dengan hak asasi manusia, dan kemudian pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Jadi saya pikir itu yang bisa kita renungkan bersama, dan kita berharap tentu di Indonesia bisa diberlakukan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, memperhatikan hak asasi manusia, dan tetap menjalankan demokrasi secara baik. Dan karena dasar negara kita adalah Pancasila, maka tentu demokrasi yang kita maksud adalah demokrasi Pancasila. Saya pikir demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.